Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Salhaznesi dengan nomor NIM 408220041 dari Program Studi Diksatra Siada Unma Banten semester 2. Pembentukan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah menyimak komprehensif dan kritis. Nah, di dalam video ini saya akan menyimak dan menanggapi dua berita. Langsung saja ke berita yang pertama, yaitu mengenai ratusan siswa SMA Negeri 21 Bandung demo karena tak jadi study tour ke Jogja. Berikut videonya. Aksi protes usai gagal berangkat studi tour karena pihak sekolah menjadi korban penipuan agen perjalanan hingga 400 juta rupiah. Tak butuh waktu lama, pelaku segera ditangkap polisi di kawasan Jalan Cilangkrang, Bandung. Aksi protes ratusan siswa dan orang tua murid SMA Negeri 21 Bandung digelar usai rencana study tour ke Yogyakarta dibatalkan. Padahal seluruh siswa mengaku sudah melunasi pembayaran sebesar Rp1.300.000. Kejadian bermula saat sekolah berencana menggelar study tour 3 hari menuju Yogyakarta. Namun 1 hari menjelang keberangkatan, pihak travel memberi kabar bahwa uang yang dibayarkan dengan total hampir 400 juta rupiah dibawa kabur karyawan travel. Akibatnya rencana keberangkatan yang seharusnya Rabu 24 Mei lalu dibatalkan. Usai viral, polisi segera menggelandang CL yang menjadi pelaku penggelapan dana studi tour di kawasan Jalan Cilangkrang. Pelaku ternyata pegawai freelance dari perusahaan travel GTI. Memang yang bersangkutan digunakan uang untuk kepentingan pribadi. Tapi lebih detailnya nanti selesai pemeriksaan. Ditangkapnya di mana? Ditangkapnya di mana? Ditangkapnya dari mana Pak Kani? Cilengkrang 1. Di Cilengkrang 1. Cigelang. Cilengkrang 1. Pelaku ini karyawan. Ya, dia katanya karyawan perusahaan GTI. Oh, freelance karyawan GTI. Hingga kini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polrestabes Bandung untuk mengetahui kemana aliran dana tersebut dan motif penggelapan. Bisa kita lihat dari video tadi, ratusan siswa SMA Negeri 21 Bandung menggelar aksi protes usai gagal berangkat study tour ke Jogja karena pihak sekolah menjadi korban dan penipuan agen perjalanan hingga 400 juta rupiah yang dibawa kabur oleh karyawan travel yang hingga kini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polrestabes Bandung untuk mengetahui kemana aliran dana tersebut dan motif penggelapan. Akibatnya, rencana keberangkatan yang seharusnya Rabu 24 Mei lalu dibatalkan. Dan untungnya mereka tetap bisa pergi karena dibiayai oleh para alumni. Jadi menurut tanggapan saya mengenai berita ini, seharusnya pihak sekolah lebih teliti dan hati-hati lagi dalam hal menyewa jasa tur dan travel. Karena mungkin sebagian besar siswa bukan dari orang yang mampu semua. Ada juga yang hidupnya pas-pasan tapi orang tua mereka bela-belain bayar supaya anaknya ikut study tour. Dan untuk kedepannya, jadikan ini sebuah pelajaran untuk kita semua agar lebih berhati-hati lagi. Baiklah, lanjut ke berita yang kedua, yaitu mengenai seorang kekasih bunuh pacarnya di Singkawang. Berikut videonya. Terbakar cemburu, seorang pria di Singkawang, Kalimantan Barat tega menghabisi nyawa kekasihnya. Seusai membunuh, pelaku menyerahkan diri ke kantor polisi. Di rumah di Jalan Demang Akub, Singkawang Utara, Kalimantan Barat, JH menghabisi nyawa kekasihnya berinisial NF. Pelaku membunuh korban Minggu dini hari lantaran cemburu. JH tidak terima ketika NF didekati oleh pria lain. Kejadian berawal ketika pelaku menjemput korban yang tengah bekerja di sebuah kafe di kawasan Kali Asin. Di sepanjang perjalanan, keduanya terlibat cekcok perihal pria lain yang berusaha mendekatinya. Setibanya di rumah, pelaku langsung memukul dan menghabisi nyawa korban dengan sebilah pisau. Seusai membunuh, pelaku menyerahkan diri ke kantor polisi dengan diantar keluarganya. Itu pelaku sendiri datang untuk menyerahkan diri ke kantor polisi ke Poslantas. Siapa ini pelakunya? Inisial Pak. Nah, ini hasil interogasi sementara bahwa itu adalah pacarnya yang mengakibatkan karena cemburu
laki-laki lain. Nah, kalau barang bukti yang diamankan ini apa nih Pak? Barang bukti yang diamankan satu buah pisau yang digunakan untuk membunuh, menghilangkan nyawa seseorang. Saat ini, polisi masih memeriksa pelaku, sedangkan jenazah korban dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Baik, dapat disimpulkan bahwa kekasih korban yang berinisial JH 28 tahun merupakan pelaku pembunuhan terhadap kekasihnya yang berinisial NF 25 tahun yang terjadi pada hari Minggu 28 Mei 2023 lalu di Singkawang, Kalimantan Barat. Peristiwa naas tersebut terjadi di rumahnya di Jalan Demang Akub, Kelurahan Sungai Bulan, Kecamatan Singkawang Utara. Dari hasil awal pemeriksaan, pelaku mengaku bahwa dirinya sakit hati terhadap korban yang sering melakukan tindakan kasar, mabuk-mabukan, dan selingkuh. Hubungan antara pelaku dan korban bukan suami istri, namun pada warga setempat, mereka mengaku suami istri dan tinggal serumah selama kurang lebih 2 tahun agar tidak ada kecurigaan. Padahal hubungan asli mereka hanya berstatus pacaran. Akibat terbakar oleh api cemburu, kekasih korban tega membunuh kekasihnya sendiri menggunakan benda tajam di bagian leher dan perut korban. Saat ini jasad korban sudah diamankan di Rumah Sakit Kota Singkawang, sementara pelaku sudah diamankan ke Mapolres Singkawang, Kalimantan Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi menurut tanggapan saya mengenai berita ini, motif utama pembunuhan yang terjadi adalah cemburu. Nah, bisa digarisbawahi bahwa cemburu terhadap pasangan itu boleh, asal tidak terlalu berlebihan, karena bisa menyebabkan gelap mata dan berakhir tragis seperti yang ada di berita tadi. Semoga kita semua dijauhkan dari laki-laki yang seperti itu. Dan untuk keluarga korban, semoga selalu diberikan ketabahan hatinya supaya korban bisa tenang di alam sana. Amin amin ya robbal alamin. Oke, baiklah, 2 berita telah saya simak dan tanggapi. Mohon maaf jika tanggapan saya kurang sopan atau kurang maksimal karena saya masih dalam proses pembelajaran. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.